Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai kita dari sholat asar dan kita kembali melanjutkan pembahasan kita di bagaimana manusia berperilaku atau bagaimana Islam mengatur perilaku manusia, yang insya Allah akan kembali dibahas oleh Ustaz Ahmad Jailani di sesi kedua. Baik, kepada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Baik ya, jadi kita lanjutkan pembahasan tentang ini. Jadi inilah potensi manusia ya. Jadi manusia itu memiliki nafsu dan juga akal. Nah, untuk nafsu sendiri, selain manusia, makhluk lain punya nafsu. Hewan punya nafsu ya. Kemudian juga yang lainnya juga punya nafsu. Nah, yang membedakan antara manusia dengan yang lain adalah akal. Nah, jin juga termasuk punya akal ya. Kenapa? Karena jin dan manusia termasuk makhluk yang ditaklif oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu menunjukkan bahwa jin dan manusia itu berakal. Ya, kenapa? Karena makhluk Allah yang berakal lah yang diberikan taklif hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Jadi ada jin dan manusia. Nah, berarti proses berpikir jin juga sama, persis seperti manusia, bahwa dia harus melihat fakta, ada penginderaan, ada otak yang sehat, dan ada informasi awal. Baik, kemudian tokoh insania ini secara kesimpulan berarti potensi manusia itu ada dua, yaitu ada akal dan ada nafsu. Akal itu terbentuk dari 4 komponen tadi, yaitu fakta, ada penginderaan, kemudian otak yang sehat, dan informasi awal. Nah, akal bisa digunakan untuk berpikir jika 4 komponen tersebut ada tadi ya. Hasilnya adalah pemikiran. Jika pemikiran bisa dibuktikan faktanya dan diyakini, maka menjadi pemahaman atau understanding tadi. Jadi atau mafhum atau mafahim ya, yang mempengaruhi perilaku manusia itu adalah persepsi atau pemahaman tadi. Artinya dia sudah meyakini bahwa apa yang dia pikirkan itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, ketika itu sudah dianggap kebenaran oleh manusia itu, ya dia akan berperilaku sebagaimana apa yang dia adopsi. Gitu kan. Tadi contohnya Barat misalkan, dia menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ya tentu saja benar dengan pergaulan bebasnya dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita juga Muslim tentu akan menganggap benar ketika kita berhubungan dengan lawan jenis dengan konteks harus dengan konteks pernikahan misalkan, ya, bukan dengan pergaulan bebas. Nah, jadi masing-masing punya persepsi kebenaran. Dan kemudian yang ketiga, nafsu itu memang tidak hanya menjadi potensi manusia, tetapi juga hewan. Ya, hanya karena manusia diberi akal, maka nafsu dan akal ini menjadi potensi khusus manusia yang membedakannya dengan hewan dan juga malaikat. Ya, maksudnya apa? Bahwa nafsunya hewan itu kan tidak bisa dikendalikan. Ya, hewan itu tidak bisa dikendalikan nafsunya. Ya, dia ya berdasarkan naluri saja. Kalau memang dia ingin dengan lawan jenis, ya tinggal dikejar lawan jenisnya. Di mana saja juga jadi. Nah, tapi manusia itu dikendalikan oleh akalnya, gitu. Akallah yang nanti akan mengendalikan si nafsu tadi. Nah, ketika manusia tidak menggunakan akalnya, itu bisa sama seperti manusia, atau bahkan lebih sesat dibandingkan, bisa sama seperti hewan, atau bahkan bisa lebih sesat seperti hewan. Ya, Allah sudah menggambarkan itu. Ya, jadi balhum adallu, mereka itu sesat. Ya, kal an'ami balhum adallu, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Nah, itu bukti ya bahwa manusia ketika menggunakan akalnya dengan baik, dia akan mengontrol nafsunya. Tetapi ketika manusia menghilangkan akalnya, artinya tidak lagi persepsi dia dijadikan sebagai patokan, ya akan seperti hewan atau bahkan lebih sesat dibandingkan hewan. Nah, nafsu syahwat dibentuk oleh dorongan naluri, ya, yang dirangsang oleh fakta atau pemikiran. Nafsu manusia itu bisa dikendalikan dengan akalnya, jadilah nafsiyah. Sebagaimana akal juga bisa dibentuk, inilah yang disebut dengan akliyah tadi. Ya, jadi nafsu yang dikendalikan oleh akal itu akan menjadi nafsiyah, dan akal dengan berbagai macam pemikirannya itu disebut dengan akliyah.
Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan tadi ya, bahwa kepribadian itu dibentuk dari akliyah dan nafsiyah. Akliyah tadi adalah pola pikirnya, ya, bagaimana tadi memproses 4 unsur tadi, fakta, indera, otak, kemudian maklumat sabiko. Kemudian nafsiyah itu tadi adalah nafsunya, nafsu yang dikendalikan oleh akal. Maka menjadilah nafsiyah, gitu ya. Nah, akliyah dan nafsiyah ini ketika digabungkan itu menjadi saksiyah, kepribadian. Nah, akliyah dan nafsiyah ini kemudian membentuk kepribadian ini sekedar skema bahwa setiap manusia itu punya akliyah dan punya nafsiyah yang membentuk nafsiyah. Nah, yang menentukan kepribadian itu benar atau tidaknya adalah apa yang didapatkan oleh akliyah ini dan nafsiyah. Kalau akliyahnya akliyah Islam, nafsiyahnya nafsiyah Islam, artinya nafsunya dikendalikan oleh pemikiran Islam, oleh pemahaman Islam, maka tentu akan membentuk kepribadian yang Islami, asyaksiyah al-Islamiyah tadi. Ya kan? Tapi kalau akliyah dan nafsiyahnya itu, akliyahnya misalkan kebanyakan mendapatkan maklumat, mendapat informasi, budaya, pengaruh itu sifatnya kapitalisme atau sekuler, kemudian nafsunya dikendalikan dengan pemikiran yang sekuler, maka tentu akan muncul kepribadian yang sekuler juga. Itu, kepribadian yang sekuler. Atau akliyahnya itu dipenuhi dengan pemikiran komunis, misalkan komunis, sosialis, anti agama, maka nafsunya pun akan dikendalikan dengan konsep anti agama, gitu, atau disebut dengan materialisme. Maka akan muncul saksiyah komunis atau saksiyah materialisme, gitu. Nah, makanya penting sekali kita mengisi sebanyak-banyaknya akliyah ini dengan maklumat-maklumat yang Islami. Disitulah pentingnya ngaji. Agar apa? Agar kita bisa mengendalikan nafsu dengan pemahaman Islam, gitu. Agar kepribadian kita kepribadian Islam, ya kan? Kemudian juga disitulah kemudian mungkin ada istilah teori apa? Stephen misalkan ya, Stephen atau teori otak itu dibagi tengah, dibagi belakang dan sebagainya, bagi dua. Sebenarnya itu kan teori itu prosesnya kan sebenarnya dari sini, gitu. Ya, bahwa orang tuh misalkan hasil Stephen-nya dia thinking bisa jadi karena akliyah dia, ya, pola pikir dia itu banyak diisi dengan informasi-informasi yang lebih mengedepankan berpikir misalkan. Lebih mengedepankan berpikir logis, sistematis misalkan. Apakah dari orang tuanya atau mungkin dari gurunya. Dan itu bertahun-tahun seperti itu, ya. Maka kemudian dia akan membentuk karakter orang yang thinking tadi. Nah, apakah kemudian thinking itu bisa berubah? Tentu saja bisa berubah. Tergantung apa? Tergantung interaksi dia. Misalkan di tengah-tengah masyarakat kedua, misalkan dari kecil sampai dia usia SMP dengan orang tuanya, itu apa namanya lebih mengedepankan perasaan misalkan. Maka karakter orang itu adalah karakter yang perasa, atau bahasanya sensing lah mungkin lah bahasa Stephen-nya gitu ya, sensing karena perasa tadi. Tapi ketika pindah ke pondok misalkan, di pondok ini karena sering diajarkan ilmu, ya kan diajak berpikir logis sama gurunya, misalkan sama musrifnya, pelajaran-pelajaran juga begitu. Ya lama-lama bisa berubah itu. Awalnya sensing berubah menjadi thinking misalkan. Atau gabungan antara thinking dan sensing gitu. Nah, gitu. Jadi semuanya dikembalikan kepada apa namanya akliyahnya tadi. Maklumat apa yang lebih sering berinteraksi dengan dirinya. Ya. Misalkan dulu ada orang yang melakukan penelitian sama anaknya, ini kasihan anaknya ini. Jadi anaknya ini dia lahir punya anak 2 kembar, ya. Yang satu itu hidup normal seperti biasa. Jadi hidup dengan keluarganya, bermain ya kan sama keluarganya, diajak jalan dan sebagainya. Nah, satu lagi itu dikurung di ruangan gelap gulita gitu.
hanya dikasih makan sama orang tuanya, terus dikasih makan, dikasih pakaian, dimandiin itu aja, tapi tidak keluar, tidak kemana-mana, tidak diajak ngobrol sama orang tuanya, maka beberapa tahun kemudian itu muncul beda gitu. Yang satu lebih interaktif, lebih banyak bicara, yang satu berbicara aja nggak bisa gitu. Kenapa? Karena tidak ada maklumat yang masuk ke benaknya, tidak ada ilmu yang masuk ke benaknya, maka nggak bisa ngomong. Karena orang tuanya ketika ke dalam juga nggak diajak ngomong, cuma dikasih makan, dimandiin, udah gitu aja. Ini ini menunjukkan bahwa maklumat sabika itu menentukan. Nah makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu kan tidak akan mengadab satu kaum yang tidak pernah ada diutus Nabi ke kaum itu. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, kata Allah. Kami tidak akan pernah mengazab kepada suatu kaum yang kami tidak turunkan Nabi ke dalam kaum itu. Artinya apa? Berarti kan nggak ada informasi, nggak ada maklumat yang membentuk mereka gitu. Tidak ada wahyu ke dalam kehidupan mereka. Maka ketika itu Allah tidak akan mengadab. Itu keadilannya Allah gitu. Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang kaum itu tidak turun Nabi ke dalam kaum itu. Gitu. Nah ini kembali ke sini ya. Jadi akliyah nafsiyah ini penting sekali. Ya. Nah kalau kita urai kembali akliyah nafsiyah ini, dan kita sebut sebagai sebuah kepribadian manusia tadi, ya, bahwa manusia itu punya akal dan punya nafsu. Akal itu ada fakta, penginderaan, otak yang sehat, informasi awal, yang kemudian dia berpikir. Inilah sebagai akliyah tadi. Nafsu itu punya naluri. Naluri itu ada 3 ya, gorizal baqa, gorizatul nau, ada gorizatul tadayun. Jadi ada 3 naluri. Naluri untuk eksistensi diri, gorizatul baqa, ada gorizatul nau, naluri untuk melestarikan keturunan, ya, dan gorizatul tadayun, naluri untuk beragama. Nah, 3 naluri ini mendesak manusia untuk ditunaikan, untuk dipenuhi, gitu. Nah, apa yang kemudian dengan model seperti apa pemenuhannya tergantung kaidah berpikirnya, kaidah fikriyah namanya, yang di tengah ini nih. Kaidah fikriyah ini kan berasal dari proses berpikir gitu, yang menjadi mafahim tadi, persepsi apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, itu menjadi kaidah berpikir dia. Ketika misalkan naunya bergejolak, ya, ketika dia melihat wanita cantik, naunya bergejolak, maka apa yang ada di benaknya? Apa kaidahnya itu? Oh, nikahin, dia akan datangin dan nikahin. Ya kan? Kalau di benaknya misalkan, oh, hubungan aja langsung, maka dia akan hubungan langsung gitu. Begitupun juga ketika guriza bakonya muncul, rasa ingin eksisnya, ingin kaya raya misalkan. Maka ketika manusia ingin kaya raya, maka kaidah berpikirnya akan mengendalikan tuh. Ya, kalau kaidah berpikirnya adalah halal haram, tidak peduli dengan halal haram, maka dia akan melakukan usaha-usaha, apakah bisnis, apakah kerja dengan yang tidak memperhatikan halal haram. Yang penting dapat kekayaan gitu kan, untuk menopang eksistensi dirinya. Ya kan? Banyak orang sekarang ingin flexing, tapi dengan modal utang misalkan, ikut judol, ikut pinjol gitu kan, hanya untuk flexing gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup itu sudah mempengaruhi nafsu dia ingin menjadi kaya, plus dengan pola pikir dia, oh berarti tidak apa-apa, pakai judol aja, pakai pinjol aja, nggak mikir haram, riba dan sebagainya. Itu kan tergantung kaidah yang diadopsi oleh manusia itu untuk memenuhi dorongan eksistensi tadi atau goriza baqa. Begitupun juga ketika ada dorongan keagamaan, manusia itu secara fitrah itu pasti punya dorongan keagamaan, ingin beragama, ingin bertuhan, ingin memiliki sesuatu yang lebih besar dibanding dirinya, tempat dia bersandar, tempat dia meminta, itu pasti. Orang ateis pun juga sama, mereka punya. Gitu. Nah, ketika kita ingin misalkan dekat dengan Allah, misalkan, ya kan? Lalu gimana caranya? Maka apa yang dia pelajari kaidah berpikir itu? Ya ilmunya apa nih? Cara sholat, ya kan? Kita cari sholat dan sebagainya. Kalau misalkan dia diajari sholat yang salah oleh orang tuanya, tentu cara ibadah dia sama Allah pun juga akan salah. Sholatnya akan salah, ya kan? Tata caranya juga salah, gitu kan? Kalau dia diajari dengan yang benar, tentu dia akan benar sholatnya. Misalkan dulu jadi kampung, misalkan kita belajar baca Quran sama guru kampung, ya, bahwa misalkan nyebut A itu harus mangap
ya kan, terus dengan 3 jari A, ya kan, A, kalau nggak 3 jari itu dipukul kita. Itu tertanam betul di benak saya waktu itu. Bahwa kalau nyebut A itu harus mangap A gitu. Maka baca a'udzubillah dan seterusnya itu dari mulai kecil sampai gede itu begitu bacanya. Kenapa diajarinnya begitu? Ya, ketika ingin dekat sama Allah baca Qur'annya begitu tuh. A'udzubillah misalkan ya. Alham gitu. Pakai A yang gede. Tapi nah gitu loh. Persepsi saya berubah, cara baca Quran saya berubah, tidak seperti dulu lagi ketika saya bertemu dengan Syekh Nasruddin misalkan. Orang Arab asli, ya beliau adalah ahli qori misalkan, pemegang sanad, salah satu pemegang sanad tertinggi qiraah Hafiz misalkan. Diajarin bahwa A itu bukan begitu, tapi tipis, tidak tebal. Kalau A dengan mengapa itu tebal, maka baca tipis. Kayak tapi kayak A gitu. Maka setelah itu merubah pola pikir saya, merubah kemudian keyakinan saya bahwa ini yang benar gitu. Maka cara baca saya juga berubah. Kan begitu. Nah, sholat misalkan, dulu di kampung kaifiatnya misalkan boleh begini Allah, diputer-puter misalkan, ya kan? Ya. Sampai gede misalkan diajarin lihat kitabnya diajarin tidak begitu, itu malah bid'ah misalkan. Karena Rasul tidak melakukan kaifiat seperti itu. Maka tentu sholat tidak akan berubah, tidak begitu lagi. Nah, gitu loh. Jadi goriza ini, yaitu goriza baqa, goriza nau, goriza tadayun ini mendorong manusia naluri ini untuk memenuhi atau disebut dengan nafsu tadi. Ya kan, nafsu ingin kaya, nafsu ingin wanita, nafsu ingin misalkan beragama yang baik misalkan. Itu mendorong manusia. Maka siapa yang mengendalikan mereka itu? Itu kaidah berpikir. Dari mana kaidah berpikir ini? Dari pola pikir dia, akliyah dia. Ya kan? Nah, dari mana yang paling penting dari pola pikir akliyah ini adalah informasi awal. Nih, informasi awal yang paling penting sebenarnya. Kalau informasi awalnya keliru, semuanya keliru. Berpikirnya keliru, akliyahnya keliru, nafsunya juga pasti akan keliru. Ya kan? Kalau dia misalkan informasi awalnya berdekatan dengan orang-orang Nasrani, dari kecil lahir sampai gede Nasrani terus, maka tentu dia punya pola pikir Nasrani. Akliyahnya Nasrani. Maka pola jiwanya pun dia akan pola jiwa atau nafsiahnya yang Nasrani. Gitu. Nah ini ya, jadi kaidah ini sebenarnya sangat simpel dan mudah bagi kita. Berarti kalau begitu, kalau kita ingin memiliki menjadi seorang pribadi yang islami, menjadi jati diri muslim yang benar, maka arahkanlah akliyah kita, penuhilah akliyah kita dengan akliyah Islam. Dengan informasi ilmu-ilmu yang islami. Maka akan menjadikan nafsiyah kita islami. Kalau akliyahnya islami, nafsiyahnya islami, akan menjadi kepribadian yang islami. Gitu. Ya. Nah, apakah kemudian ketika orang sudah berusaha akliyahnya islami, nafsiyahnya islami itu akan menjadi lurus terus? Ya, tidak juga. Bahwa manusia itu mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Itulah manusia. Nah, kadang-kadang manusia kan maksiat. Karena manusia kan kita bukan nabi ya, orang biasa. Sahabat saja itu dulu juga pernah melakukan maksiat, gitu. Pernah melakukan kesalahan. Gitu. Tapi kemudian Allah dan Rasulnya memaafkan dan dihukum juga. Misalkan kasus Ka'ab bin Malik misalkan. Ya, Ka'ab bin Malik itu kan salah. Gitu. Kenapa dia tidak ikut perang Tabuk? Gara-gara sibuk dengan panen kurmanya. Sampai kemudian nggak ikut berangkat jadi pulang, Nabi keburu pulang, mau nyusul, Nabi keburu pulang. Itu kan dihukum oleh Nabi, didiamkan selama 50 hari. Dan dia didiamkan juga sama kaum muslimin. Sampai turun wahyu Allah yang membebaskan, memaafkan, mengampuni dosa dia, dosa Ka'ab bin Malik. Sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik. Ya. Atau Hatib bin Abi Balta'ah juga pernah melakukan kesalahan. Oh, Hatib bin Abi Balta'ah ini pernah mau membocorkan rahasia Nabi. Ya, di mana rahasia Nabi itu adalah rencana Nabi untuk melakukan Fatuh Mekah. Mau dibocorkan sama Hatib bin Balta'ah, untung dicegat oleh Sayyidina Ali yang diperintahkan oleh Rasulullah karena mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwa ada sahabat yang ingin membocorkan rencana Fatuh Mekah. Coba kalau dibocorkan, wah bisa gagal Fatuh Mekah itu. Makanya Umar kan marah, saya penggal ya Nabi. Kata Rasul, jangan, ini biar di Ahlul Badr. Ya. Hatib Nabi Balta'ah adalah orang yang ikut perang Badar. Kemudian siapa lagi?
yang melakukan kesalahan. Misalkan Muawiyah juga sahabat Nabi kan, melakukan kesalahan juga. Kenapa? Dia menurunkan kekuasaannya kepada Yazid, padahal beliau belum meninggal. Pada prosesnya kan nggak boleh begitu. Jadi seperti putra mahkota, jadi diturutin sama yang bawah. Ya, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain juga melakukan kesalahan. Tapi kesalahan-kesalahan mereka itu kemudian mereka diakui, kemudian mereka tobat, diampuni, ya kan? Lalu kemudian pahalanya lebih banyak, gitu. Otomatis ketika pahalanya lebih banyak, amal baiknya lebih banyak, apa kata Nabi? Wa'at bi'is sayatal hasanata tampuha, ya kan? Bahwa kita harus mengiringi keburukan dengan kebaikan, di mana kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Nah, jadi tertimpa tuh kesalahannya, ditimpa dengan kebaikan yang selalu yang saking banyaknya, tentu banyak sehingga apa? Menghapus dosa-dosanya. Nah, masya Allah. Jadi kita berarti dengan memahami pola ini harus senantiasa ya, ketika melakukan kesalahan segera tobat, minta maaf sama Allah, ya kan, merasa menyesal, janji tidak mengulangi lagi, ya, kemudian isi dengan kebaikan. Begitu terus, salah lagi isi dengan kebaikan, salah lagi isi dengan terus. Karena manusia itu kan memang tidak bisa luput dari kesalahan dan juga maksiat, gitu loh. Nah, baik ya, jadi kesimpulannya bahwa kepribadian manusia itu dibentuk oleh dua, yaitu akliyah dan nafsiyah. Kemudian akliyah adalah potensi akal yang dibentuk dengan kaidah berpikir tertentu. Karena itu potensi akal tidak akan pernah menjadi akliyah jika tidak dibentuk dengan kaidah berpikir tertentu. Ya, jadi potensi akal tidak menjadi akliyah kalau tidak dibentuk dengan kaidah berpikir tertentu. Nah, kaidah berpikir tertentu itu tadi tergantung akidahnya. Kalau dia meyakini Islam, tentu kaidah berpikir Islam. Kalau dia meyakini komunis, tentu kaidah berpikir komunis. Ya. Jika kaidah yang digunakan adalah Islam, maka akliyahnya akliyah Islam. Jika kapitalisme, maka akliyahnya kapitalis. Jika kaidahnya sosialis, maka kaidah akliyahnya juga sosialis. Nafsiyah juga begitu. Potensi nafsu yang dibentuk dengan kaidah berpikir tertentu, potensi nafsu tidak akan menjadi nafsiyah jika tidak dibentuk dengan kaidah berpikir tertentu. Ya. Jika kaidahnya Islam, maka menjadi nafsiyah Islam. Jika kapitalis, maka nafsiyah kapitalis. Jika sosialis, maka nafsiyah sosialis. Jika akliyah dan nafsiyahnya sama, kepribadiannya akan unik, gitu loh. Jadi kalau akliyahnya Islam, nafsiyahnya Islam, maka kepribadiannya unik, yaitu kepribadian Islam. Tapi jika akliyahnya misalkan kapitalis, nafsiyahnya Islamis, maka amburadul, kepribadiannya kacau. Buktinya sekarang itu dialami oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ini secara nafsiyahnya nafsiyah Islami, dia takut makan daging riba, takut makan daging babi, takut makan khamar, takut berzina, takut judi, ya kan? Nafsiyahnya ada itu. Tapi akliyahnya dia misalkan mendukung demokrasi yang bukan dari Islam misalkan. Ya. Dia mendukung konsep bank konvensional yang ribawi, ya, bahkan dia menjadi pegawai di dalamnya misalkan. Artinya kan split itu, ya. Jadi ada kayak pecah kepribadian gitu. Sebelahnya Islam, sebelahnya yang lain yang tidak Islami. Makanya disebut dengan kepribadiannya kacau atau disebut dengan split personality, ya. Kepribadiannya itu ganda. Nah, yang bagus itu tadi akliyahnya Islami, nafsiyahnya juga Islami. Maka seorang muslimah itu tidak akan pernah risih ketika dia sholat tahajud rajin, puasa sunnahnya rajin, sholat sunnahnya rajin, pakaiannya pun dia akan menutup aurat dengan sebaik-baik mungkin sesuai dengan syariat, ya, mengenakan kerudung, terus jilbab, ya kan, tidak ketat, kemudian tidak carang, ya kan, tidak kemudian membentuk tubuhnya, dia akan memakai pakaian yang longgar yang tidak bentuk tubuh. Itu berarti kepribadiannya sudah terbentuk kepribadian Islaminya. Gitu. Pokoknya dia akan berusaha mengarahkan nafsunya dengan akliyahnya yang dibentuk dengan wahyu. Ya, wahyunya dari mana ya? Tadi dari maklumat-maklumat sedekah dari kajian-kajian. Maka kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta an yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, kata Rasulullah. Ya. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak menjadikan hawahu, nafsunya, ya, taba'an, tunduk lima ji'tu bihi, dengan apa yang aku bawa. Apa itu? Yang dibawa oleh Nabi? Al-Quran wa Sunnah. Itu ajaran Islam.
Nah, itu kesimpulannya itu ya, itu pamungkas daripada dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami. Jika belum, boleh ditanyakan. Tafadhol. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas pemaparan daripada kesempatan sore hari ini. Jika ada pertanyaan, Pak Ustadz, aku ingin bertanya apakah lingkungan tempat kita bergaul bisa mempengaruhi kepribadian kita atau tergantung kepada pribadi kita dalam membawa diri? Ya, sangat sangat berpengaruh. Ya. Lingkungan tempat tinggal kita bergaul itu sangat akan mempengaruhi kepribadian kita. Kalau lingkungannya baik, kita insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, kalau pemikiran kita awalnya baik, lama-lama kita akan terpengaruh menjadi buruk. Ya, pelan-pelan memang. Betul, pelan-pelan. Nah, mungkin awalnya kita masih merasa pede, masih kuat, saya masih bisa. Tapi lihat ya, lama-lama dia akan terkikis sedikit demi sedikit. Ya, mungkin awalnya dia biasa sholat ke masjid tepat waktu, ya kan, awal waktu malah ya. Tapi lama-lama karena temannya itu awalnya mungkin dia tidak pengaruh, ayo masjid, masuk manggung nih, ya kan. Lama-lama dia juga, yaudah deh ngobrol dulu bentar, sholat, seterusnya gitu. Itu akan terpengaruh sekali. Lingkungan itu akan terpengaruh sekali. Ya, jangankan lingkungan, apa yang kita tonton pun juga akan mempengaruhi. Gitu. Lingkungan itu kan tidak hanya sebatas tempat tinggal kita, ya. Tempat kita bergaul, apakah itu tempat kerja, ya, kemudian apakah kemudian tempat tinggal kita di kampung misalkan, atau juga yang lainnya, itu semua mempengaruhi kita, termasuk juga tontonan kita, bacaan kita, ya, kajian kita, nah juga akan memiliki pengaruh. Itu adalah lingkungan, ya. Nah, ini sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, bahwa setiap anak manusia itu dilahirkan dalam fitrah, maka abahnya, orang tuanya lah yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani ataupun juga Majusi. Maksudnya agama saja itu dipengaruhi oleh lingkungan, apalagi milah, tingkah laku, perilaku itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, gitu ya. Jadi makanya kita harus pandai-pandai memilih tempat gaul yang bagus. Maka bagus di Adria ini ada kajian, ada tilawah, odoj ya, atau one day one juice, atau berapa tadi? Berapa juz? Ya. Per pekan, one week one juice. One week one juice, ya kan? Ada tausiah misalkan kultum dari teman-teman, ada kajian seperti ini, itu kan membentuk lingkungan bi'ah Islamiyah gitu. Ini penting, kenapa? Karena kita itu secara umum lingkungan kita itu sudah nggak karuan gitu. Saya sering sampaikan ke anak-anak pondok di sini, antum tuh beruntung, antum itu semenjak balik kelas 1 SMP kan belum balik kalian masuk sini, lalu balik di sini kelas 2 misalkan, antum lingkungannya sudah lingkungan yang baik. Di luar sana, nah seusia antum ini, seusia SMP, seusia SMA tuh udah kacau parah banget gitu, di luar sana itu. Maka antum termasuk beruntung dapat lingkungan yang baik. Maka manfaatkan lingkungan dengan sebaik-baik mungkin. Saya sering nyampein pesan begitu ke anak-anak gitu, karena mereka tuh beruntung beneran gitu, lingkungannya sudah baik di pondok itu. Ya, jadi sebandel-bandelnya anak pondok itu masih dianggap soleh di luar sana gitu. Karena bandelnya mereka di sini palingnya sebatas yang mubah-mubah saja. Ya, telat datang ke masjid misalkan gitu, kemudian lupa sholat duha, itu kan hal yang sunnah, tidak kemudian menjadi keharuman kan begitu ya. Atau misalkan telat masuk ke kelas, ya kan, nah, itu kan hal yang mubah, tapi di sini kan dianggap pelanggaran gitu ya. Artinya sebandel-bandelnya anak santri di sini itu kalau di luar sana paling soleh dia kayaknya kalau di luar sana. Nah, jadi lingkungan itu sangat penting sekali, makanya alangkah baik kita kalau di lingkungan kita tidak baik, apalagi untuk tumbuh kembangnya anak. Ya. Anak kecil itu kan perekam terbaik, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu langsung direkam. Tidak ada filter. Karena kan apanya belum sempurna.
Kalau kita kan ada filter ya, lihat sesuatu di filter dulu di otak kita, ini benar apa benar, benar apa salah. Kalau benar saya ambil, kalau enggak saya lewat kan begitu. Ya, atau ada pertimbangan, untungnya apa buat saya kan gitu tuh. Anak kecil kan enggak gitu. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar langsung tersimpan, terekam benar. Maka anak itu kalau sudah besar itu betul-betul copy paste dari abi uminya, atau dari kakek neneknya, atau di paman bibinya, atau di kakak-kakaknya, atau di tetangganya. Dikumpulkan sama dia, menjadi maklumat, jadilah pribadi yang begitu tuh modelnya. Atau misalkan game yang dia tonton itu juga mempengaruhi dia juga. Jadi itu ya, jadi kita harus betul pandai-pandai betul menciptakan lingkungan, atau kalau kita tidak bisa menciptakan lingkungan, maka pilihlah lingkungan yang baik. Ya, makanya bagus juga konsep perumahan syariah itu tidak sekedar jual produknya yang tanpa riba, tanpa sita dan sebagainya, tapi juga kita menawarkan lingkungan. Nah, menawarkan lingkungan yang solid, lingkungan yang baik dan sebagainya. Lingkungan orang-orang yang paham dengan agama, gitu, sebagaimana di pondok. Itu kira-kira walau misal. Baik, Falas, sudah ya? Tidak ada. Baik, Ustaz, terima kasih banyak ya atas pemaparan materi pada sore hari ini. Nggak terasa udah jam 4:07. Ustaz. Masya Ya, Allah. baik, kita cukupkan untuk materi di sesi kedua ini. Nanti insya Allah kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup langsung. Insya Allah kita akan jawab Ya. kita empat gitu. Boleh Baik, juga terima kalau kasih. mau ini ya, kalau ada tema diselang-seling tafsir, kita kan kita tafsir terus jalannya. Kalau tidak ada tema, Betul, betul. kalau punya tema, saya coba bahas ini. Kalau saya bisa, saya insya Allah sampaikan, kita bahas, kita cari referensinya. Kalau memang tidak bisa, ya berarti tidak jadi gitu. Iya, insya Allah. Ya, siap teman-teman gitu ya. Kalau misalkan ada yang punya tema untuk pembahasan, silakan gitu ya. Terima kasih. Kita cukupkan untuk kajian pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.